Halo, saya Imam Fahrudin. Saya akan menjelaskan tentang metode numerik dan ini adalah bahan bacaannya. Nah, kali ini kita akan lihat topik integrasi numerik ya. Menghitung integral kita sudah tahu, yaitu menghitung luas daerah di bawah kurva. Jadi jika kita punya integral fx adalah integrannya, kurvanya seperti ini, dihitung integralnya dalam daerah x a sampai b, maka kita menghitung luas daerah di bawah kurva. Ini secara analitik tentu diperoleh hasil yang eksak ya. Jika dihitung secara numerik, maka daerah tersebut diganti dengan kotak-kotak ini. Nah, kita hitung luas masing-masing kotak, kemudian kita jumlahkan, maka didapat hasil menurut perhitungan numerik. Jadi perhitungan numerik ini tentunya hanya merupakan pendekatan atau aproksimasi dari integral yang sesungguhnya. Ini sekedar istilah, jadi integral numerik sering disebut juga sebagai kuadratur ya. Dan menghitung integral secara numerik itu berarti menjumlah kuadratur, menjumlah luas kotak-kotak kecil ini. Nah, kita lihat sekarang rumus kuadratur ini ya, atau rumus integral numerik ini. Bagaimana mendapatkannya? Nah, di dalam mendapatkan rumus integral numerik itu sesungguhnya di dalamnya, meskipun tidak terlihat, kita melakukan interpolasi. Jadi integran fx ini diganti dengan fungsi polinomial px menggunakan cara interpolasi, kemudian diturunkan rumus numeriknya untuk integral px, jadi bukan untuk integral fx. Karena itu diperoleh nanti hasil numerik ini merupakan pendekatan dari integral yang sesungguhnya. Ada dua kelompok integral numerik. Jika kita lihat dari xi ini, kita sebut saja ini titik integrasi numerik ya. Jika jaraknya sama, maka contohnya adalah kita bertemu kuadratur trapezoid, kuadratur Simpson ya. Ini mewakili kelompok integral numerik yang jarak integrasi numeriknya, titik-titiknya itu berjarak sama. Nah, kelompok yang kedua adalah yang jarak titik-titik integrasi numeriknya tidak sama. Ini contohnya kuadratur Gaussian. Nah, pada kesempatan ini kita bahas yang pertama ini, kelompok yang pertama, kuadratur trapezoid. Pada metode ini fungsi f diganti dengan fungsi p. Ini adalah polinomial order 1, berarti kurvanya berbentuk garis lurus ya. Seperti ini fungsi p. Nah, untuk menarik garis lurus ini kita lakukan interpolasi ya. Kita ambil dua titik a dan b, karena untuk dapatkan garis lurus yang unik kita harus punya dua titik. Nah, kita lakukan interpolasi seperti ini. Nilai p di titik a dan b sama dengan nilai f di titik tersebut. Gambarannya seperti ini ya. Jika f adalah melengkung seperti ini, maka fungsi p lurus seperti ini. Dan secara numerik yang dihitung adalah luas daerah di bawah kurva p garis lurus. Bentuk ini tentunya kita kenal sebagai bentuk trapezoid, karena itu teknik ini disebut dengan kuadratur trapezoid. Kini kita lihat rumus numeriknya. Di sini kita punya dua informasi, yaitu dua nilai ini, nilai p di titik a dan b. Maka secara numerik kita punya dua suku ini dalam summasi ini ya. Nilai PA dan PB diketahui,
dari interpolasi ini, maka yang kita harus cari adalah nilai W. Mencarinya sebagai berikut. Karena P fungsi polinomial, maka integralnya bisa dikerjakan secara eksak, diperoleh seperti ini untuk fungsi garis lurus ini. Kemudian di sebelah kanan kita masukkan di ruas kanan nilai P di titik A dan B, maka kita peroleh seperti ini. Berikutnya kita kelompokkan mana yang dikalikan dengan R, mana yang dikalikan dengan S, dan kita bandingkan ruas kanan dengan ruas kiri, maka kita punya dua persamaan linier untuk W1 dan W2. Jika kita selesaikan, kita peroleh W1 W2 seperti itu. Nah, ini kita masukkan kembali ke rumus numerik di atas, maka diperoleh rumus kuadratur trapezoid seperti ini ya, yang di kanan ini. Rumus ini secara pendekatan mendapatkan nilai integrasi fx seperti ini. Nah, ini tentu saja kita kenali sebagai rumus luas trapezoid ya. Berikutnya kita lihat kuadratur Simpson dan Boole. Pertama, kita ambil polinomial orde 2, yaitu atau fungsi kuadratik. Jadi batas integralnya sekarang saya kasih nama AC ya. Nah, untuk menarik garis kuadratik yang unik, kita butuhkan 3 titik. Jadi 3 titik itu dipilih ujung-ujung daerah integrasi A, C, dan 1 titik lagi di tengah, tepat di tengah-tengah. Kita lakukan interpolasi seperti ini, maka diperoleh garis atau kurva kuadratik P seperti ini. Nah, kita hitung luas daerah di bawah kurva P. Nah, rumus numerik kita peroleh seperti sebelumnya di metode trapezoid, yaitu hanya saja kali ini kita punya 3 titiknya. Nah, kita punya 3 nilai PA, PB, dan PC. Nah, kita harus mencari W1, W2, W3. Cara mencarinya sama seperti dalam teknik trapezoid. Fungsi kuadratik bisa kita kerjakan integralnya secara eksak, kita peroleh nilai seperti ini. Kemudian di kanan kita masukkan fungsi kuadratik untuk titik A, B, dan C, kita peroleh seperti ini. Kemudian kita kelompokkan yang dikalikan dengan R, dikalikan dengan S, dikalikan dengan T. Nah, kita bandingkan ruas kanan dan ruas kiri ya, kita peroleh 3 persamaan linier. Yang dari situ kita dapatkan nilai-nilai W1, W2, W3. Diperoleh seperti itu. Nah, nilai W1, W2, W3 ini dimasukkan kembali ke rumus numerik di atas, maka kita peroleh rumus kuadratur Simpson seperti ini. H adalah jarak 2 titik integrasi yang berturutan ya. Jadi jarak antara A dan B, A ke B, jarak antara B ke C. Jaraknya sama. Jika kita ambil polinomial yang ordenya lebih tinggi, orde 3, maka orang dapatkan rumus kuadratur Simpson 3/8 seperti ini. Sekarang ada 4 titik di sini. Nah, jarak antar 2 titik sama. Jika orang ambil lagi yang ordenya lebih tinggi lagi, orde 4, maka orang dapatkan rumus kuadratur Boole. Kini kita masuk ke pembahasan tentang integrasi kompositnya. Catatannya seperti ini, namun saya ingin jelaskan supaya lebih jelas dalam bentuk gambar. Jadi kita kembali ke grafik ini ya. Ini kita lihat ada suatu kurva F yang diganti dengan kurva kuadratik. Hasilnya lumayan bagus. Sekarang kita lihat di gambar sebelumnya. Ini kurva yang sama, kurva X, kurva Fx, namun diganti dengan garis lurus. Hasilnya jelek.
Jadi secara umum jika order polinomialnya lebih tinggi maka hasilnya lebih baik ya, karena si kurva polinomial tersebut lebih bisa menggantikan atau merepresentasikan kurva fx ya, fungsi integran dari integral tersebut. Nah, apakah sekarang tiap kali bertemu dengan suatu integral yang ingin dikerjakan secara numerik, kita harus selalu menyesuaikan order polinomialnya dan tiap kali harus menurunkan rumus integrasi numerik seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, ini tentunya akan sangat merepotkan. Jadi adakah cara lain ya? Cara lain tersebut ada, ya, saya gambarkan seperti ini. Di sini kita bisa tetap menggunakan polinomial order 1 atau kurvanya berupa garis lurus, atau kita bisa tetap menggunakan kuadratur trapezoid. Tapi dengan catatan daerah integralnya kita bagi dua. Jadi misalkan saya bagi dua di sini, anggap ada garis lurus seperti ini. Ini daerah kiri, daerah kanan. Nah, untuk daerah kiri dan daerah kanan kita hitung integralnya menggunakan kuadratur trapezoid. Jadi untuk daerah kiri kita bayangkan ada garis lurus seperti itu. Yang ini tentunya lumayan bisa merepresentasikan fx di daerah kiri. Sehingga jika kita hitung menggunakan kuadratur trapezoid, hasilnya juga lumayan baik. Begitu juga di daerah kanan, ini jika kita ganti dengan garis lurus, maka kita anggap ini lumayan bagus, sehingga hasilnya pun hasil integral numerik menggunakan teknik trapezoid hasilnya juga lumayan. Terakhir, semua hasil integral tersebut kita jumlahkan, daerah kiri, daerah kanan, jadi kita punya integral gabungan atau integral komposit. Begitulah idenya. Jadi kita tidak perlu mencari-cari order polinomial yang sesuai jika bertemu dengan suatu problem integral numerik, tapi kita tentukan daerah integrasi problem tersebut akan kita bagi menjadi berapa bagian yang lebih kecil, dan untuk tiap daerah tersebut kita tinggal pilih apakah mau menggunakan Simpson atau trapezoid atau yang sedikit lebih tinggi, misalkan Simpson 38 atau Boole-nya. Untuk lebih jelas saya lanjutkan ke rumus integrasi numerik seperti ini. Misalkan kita punya integral yang daerahnya adalah A sampai B. Nah, kita bagi daerah tersebut dalam n bagian yang sama panjangnya. Jadi ini lebar daerah integralnya sama. Nah, jika di tiap integral ini kita gunakan kuadratur trapezoid, jadi kita masukkan di sini rumus trapezoid, sini rumus trapezoid, dan seterusnya sampai integral ke n, maka kita peroleh rumus akhir setelah kita rapikan semua suku-sukunya itu seperti ini. Nah, ini adalah rumus kuadratur trapezoid komposit. H adalah jarak antara dua titik integrasi yang berturutan. Jika kita gunakan kuadratur Simpson, maka diperoleh rumus akhir seperti ini. Jadi di sini kita masukkan rumus Simpson, dan seterusnya sampai integral ke n. Kemudian kita rapikan suku-sukunya, maka kita peroleh rumus akhir seperti ini. H sama seperti di atas adalah jarak antara dua titik yang berturutan. Secara umum pada prakteknya, sesungguhnya jika misalkan orang sebut kuadratur trapezoid atau Simpson ya, maka sebetulnya yang dimaksud adalah rumus kompositnya.
karena pada prakteknya kita bertemu dengan problem integral yang daerahnya bervariasi, bahkan cenderung daerahnya mungkin tidak sempit tapi lebar, sehingga yang orang pakai adalah rumus kompositnya. Jadi jika disebut kuadratur trapezoid, maka pada prakteknya yang dimaksud adalah kuadratur trapezoid komposit. Begitu juga dengan Simpson atau metode yang lainnya. Sedikit catatan tentang jumlah titik integrasi. Kita lihat, jika menggunakan kuadratur trapezoid, maka jumlahnya titik I ini jumlahnya bisa saja ganjil maupun genapnya. Jika n ganjil, tentu jumlah I adalah genap. Jika n genap, tentu jumlah I adalah ganjil. Nah, jika kita menggunakan kuadratur Simpson, jumlah titik integrasi I itu selalu ganjil karena 2n selalu genap, sehingga jumlah I selalu ganjil. Nah, ini kita ingat ya. Jadi jika menggunakan kuadratur Simpson, maka jumlah titiknya harus kita berikan nilai ganjil, tidak bisa genap. Kita lihat gambaran supaya lebih jelas. Saya berikan grafik ini ya, gambar ini. Jadi kita punya suatu kurva fx melengkung-lengkung seperti itu dalam daerah AB. Nah, kita ingin hitung integralnya ya, integral fx dalam daerah AB. Kita gunakan kuadratur trapezoid komposit. Daerah ini kita bagi jadi 8 daerah yang lebarnya sama H. Kemudian di tiap daerah kita gunakan kuadratur trapezoid. Maka ini rumusnya ya, kuadratur trapezoid. Gambarannya seperti ini ya. Kita lihat di sini lumayan bagus, di sini kurang bagus ya, di sini bagus, di sini kurang bagus. Jadi karena itu hasilnya di sini hanya mendekati. Kita ingin lebih bagus lagi, maka bisa kita bagi daerahnya menjadi lebih sempit lagi. Jadi bukan 8, anggaplah kita bagi menjadi 16, sehingga nanti kita dapatkan tiap daerah hasil perhitungan integral numeriknya itu lebih baik, sehingga jika kita jumlahkan hasilnya lebih baik lagi. Nah, bicara integrasi komposit tidak selalu diselesaikan seperti yang digambarkan di sini, yaitu daerah asal ini dibagi menjadi beberapa daerah yang lebarnya sama. Tidak harus seperti itu. Juga bahwa di sini di tiap daerah digunakan kuadratur yang sama. Dalam contoh ini trapezoid. Tidak harus begitu. Kita bisa lakukan kombinasi. Contohnya seperti ini. Jadi ini kurva fx. Nah, kita hitung integralnya dalam daerah AB ya. Daerah AB ini kita bagi dua, daerah AC dan CB. Kemudian ini lebarnya tentu saja kita lihat tidak sama ya. AC ini lebih panjang, CB ini lebih pendek. Kemudian daerah AC yang panjang ini kita hitung integral fx menggunakan kuadratur trapezoid ya. Jadi ini garis lurus, ini garis lurus ya. Sedangkan daerah CB kita hitung integralnya menggunakan kuadratur Simpson. Nah, ini juga adalah integrasi kompositnya yang kita lakukan seperti ini. Jadi tidak harus seperti yang digambarkan di sini. Daerahnya sama lebar dan tekniknya sama, satu metode, kuadraturnya sama. Bisa juga kita lakukan kombinasi ya, campuran ya, dari beberapa metode integrasi numerik dan lebarnya disesuaikan, tidak harus sama. Sekian penjelasan saya tentang integral atau integrasi numerik atau kuadratur ya. Dan mengenai metode yang lain akan kita lihat di pembahasan berikutnya. Terima kasih.